Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari ini tanggal 7 Mei 2024. Semangat saya dalam melayan pekerjaan Tuhan. Biarpun badan cukup capek, letih, ya, karena ini kita masih manusia dalam dunia, bisa capek, bisa ngantuk, bisa letih. Tapi roh saya kekal semangat untuk maju terus melayan pekerjaan Tuhan. Ini harus dilatih, saudara. Jangan nuruti kemalasan, jangan nuruti kedagingan. Kalau untuk ini daging, saya rasanya mau tidur atau mau istirahat. Sudah usia saya 68 tahun. Tapi semangat terus saya, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh ini yang memberikan semangat untuk maju terus melayan pekerjaan Tuhan, sehingga kita sanggup dengan roh Tuhan mengalahkan kedagingan yang malas ini. Tapi semangat untuk ikut Yesus. Makanya benar kata firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17. Di dalam surga nanti itu, dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita. Roh Kudus dikerjakan Roh Kudus, Roh yang kekal, Roh yang maha segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Oh, dahsyat Tuhan itu. Itu kerinduan dari kita. Ini terbukti nyata. Yesus tidak mati selama-lamanya. Yesus hanya 3 hari. Dan Yesus berkata, pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan ternyata Yesus menyatakan apa yang dikatakan bangkit. Dan Yesus naik ke surga. Oh, nanti besok hari Kamis tanggal 9 atau 10 Mei, saudara, ya. Itu hari kenaikan dari Yesus. Kita sama-sama, saya ada di Jember untuk melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Supaya kita makin hari makin dewasa. Makin hari kita semangat maju terus melayan pekerjaan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Dia hiduplah di dalam buku Tabernakel Glory nomor 89. Karena kita membaca Lukas yang terakhir, pasal yang terakhir, kemurahan Tuhan. Kita dihantar sama Tuhan sudah memasuki Injil Lukas pasal 24 adalah pasal yang terakhir. Dan besok malam khususnya kita akan akhiri, ya. Dan mungkin besok atau besok lusa, sudah besok, karena ini besok malam kita membaca dari ayat 13 dan seterusnya. Dan besok lusa atau pada hari Rabu kita akan membaca Injil Yohanes. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semangat ikut Yesus. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Amin, haleluya. Yesus sudah tinggalkan Bapaknya. Oleh dosa kita manusia, Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, haleluya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah menang atas maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin, haleluya. Glory, glory. Sungguh Dialah Allah yang menang atas kuasa maut. Selamat Dia. Amin, haleluya. Dia hiduplah. Amin, haleluya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, haleluya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Kita adalah anak Yesus.
Haleluya. Sekarang dia sembahyang buat kita semua. Siapa tuh buka datangannya, kita tunggu kedatangan Yesus dalam darahnya yang telah tertumpah pada lapor kuasa. Haleluya. Dia hiduplah, Yesus hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat kita semua anak-anaknya. Amin, haleluya. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yesuslah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, haleluya. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu haleluya. Dia hiduplah, Yesus hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut hati kami, pikiran kami Tuhan, malam sebelum kami tidur. Kami membaca firman Tuhan dan ampuni segala dosa, segala kesalahan kami Tuhan, mengampuni. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya masih diizinkan hidup, ya segala kalian itu berasal dari Tuhan. Kesehatan datang dari Tuhan. Bayangkan kalau kita sakit. Saya sendiri kalau sampai saya bayangkan saya sakit, sudah tergeletak saudara, tidak bisa bangun misalnya, ya capek misalnya, badan lemes, atau seorang kalau kena stroke misalnya, udah nggak bisa, sudah nggak bisa menyanyi, nggak bisa pelayanan. Maka kesempatan kita masih sehat ini pergunakan untuk Tuhan, saudara. Coba saudara pikirkan. Karena kita hidup dalam dunia ini cuma sederhana, sementara, ya 70 sampai 80 tahun sekarang waktunya begitu cepatnya. Sekarang seperti saya sekarang sudah umur 68 memasuki 69. Waktu tidak terasa kalau saya lihat butuh-butuh saya masih muda, masih kecil,
belasan tahun atau sudah menginjak dewasa muda, rasanya baru ini. Ternyata sekarang sudah umur 68 sudah beda. Rambut sudah putih, kepala sudah botak, udah beda saudara ya. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita diizinkan sama Tuhan, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan biarpun bentuk sederhana. Yang penting saya hidup benar di hadapan Tuhan, itu penting. Memberitakan perbuatan tentang Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Bukan kacau, saya bukan ngomong bisnis, ngomong tentang apa, tidak. Saya ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Saya baca firman Allah dan saya terangkan singkat sederhana. Saya menyanyikan gitar gitu aja. Yang penting saya lakukan dengan hati yang tulus. Tuhan lihat ketulusan hati saya. Ya, Tuhan lihat ketulusan hati Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan lihat hati saudara. Yang penting kita, mari sementara kita di dalam dunia, lebih bagus kita melayani Tuhan daripada melayani dunia, daripada berbuat dosa. Berbuat dosa, upah dosa maut. Tapi saya melayani pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan berikan upah besar di surga. Itu yang penting, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, itu aja. Biarpun hidup sederhana, gak ada masalah. Yang penting hidup bersama Tuhan Yesus, itu penting ya. Apa yang dicari dunia saudara, biarpun banyak uang, uang tidak bisa menyelamatkan kita. Uang tidak memberikan damai sejahtera. Memang kita butuh uang, butuh makan, iya ya. Tapi nomor satu, saya tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena saya mau investasi di surga, bukan di dunia ini. Di dunia sifatnya sementara. Tapi saya akan menempati tempat yang kekal, surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita sekarang baca hanya oleh kemurahan Tuhan ya. Bahwa Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 25. Dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jawab Yesus ya, kebangkitan dan hidup. Ternyata Yesus ini bicara, Injil Yohanes pasal 11, ini belum peristiwa loh, belum peristiwa kematiannya. Ya, tapi Tuhan sudah berkata, jawab, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Awal, dia mengawali berkata, aku kebangkitan hidup. Padahal Yesus belum mengalami peristiwa kematian. Dia sudah tahu bahwa dia pasti hidup. Maka dikata, aku kebangkitan dan hidup. Ya, siapa yang percaya kepada dia akan mengalami hidup yang kekal, akan dibangkitkan nanti. Waktu mari kita mau setia sama Tuhan, mau sungguh-sungguh. Seperti saya sekarang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Udahlah, tidak mikir yang lain-lain. Saya hanya memikirkan pekerjaan Tuhan, itu aja. Berikan banyak jiwa-jiwa, memberikan firman Allah disampaikan. Supaya melalui hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tidak boleh egois. Ya, manusia umumnya egois, mentingin diri sendiri. Ya, kepentingan saudara, kepentingan yang lain. Tapi kepentingan Tuhan di nomor 2, nomor 3. Salah saudara. Kepentingan Tuhan harus tempatkan di atas segala-galanya. Karena dia yang memberi kita hidup, yang memberikan kita nafas, memberikan panjang umur, yang memberikan kita sehat. Bayangkan kalau kita diizinkan Tuhan sakit ini. Makanya saya tidak pernah sakit sama Tuhan. Karena pas saya memberikan firman Allah terus menerus. Nanti waktu kalau dibikin sakit sama Tuhan, saya terima kasih sama Tuhan. Tapi saya minta dalam nama Yesus, saya mau tidak terima sakit. Tuhan tidak mau saya ngomong dulu ya saudara ya. Saya tidak mengalami kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya minta rapture nanti ya Bapa. Kalau Tuhan berkenan, izinkan hamba-Mu, anakmu Yakub Rahmat. Rapture, ya, diangkat sama Tuhan. Dan aku mau hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Hatiku bersih, hatiku damai. Bersihkan Tuhan hatiku, supaya isi hatiku hanya oleh firman Tuhan. Amin. Supaya tidak diisi dengan perkara-perkara dunia yang kotor ini, tapi diisi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin. Lukas 24 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, saya sudah katakan saudara ya, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Orang Kristen kenapa kalau kebaktian hari Minggu? Karena dasarnya dari 4 Injil itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 1, ya, dalam Injil Markus 16, ya, terus dalam Injil Lukas 24 ayat 1, ya, Yohanes pasal 20, semua dikatakan hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Jadi kita komit, seluruh orang umat Kristiani di muka bumi, di dunia komit, mari kita bahkan ada ibadah hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan bangkit. Hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Terus berikut yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ya,
Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kalau saudara pergi ke Israel ya, memang ini tradisi Yahudi saudara. Kalau kuburan itu masuk di dalam suatu kayak gua gitu, lubang pintunya kecil ya, yang penting kita masuk dengan kita menunduk, itu ditutup dengan batu yang besar, guling besar, batu yang bisa berguling besar sekali, berat saudara. Ya, itu zaman yang lalu seperti ini, dikubur, dimasukkan dalam gua, ditutup itu. Dan ternyata di sini dikatakan mereka mendapati batu yang besar itu sudah terguling dari kubur. Kaget tentu murid-muridnya. Di ayat ketiga, setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan, tidak ditemukan jasad mayat tubuh Yesus, tidak ada. Karena Pak Yesus sudah bangkit ya. Ayat keempat, sementara mereka berdiri telah melakukan hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Saya tanya sama Tuhan saudara, 2 orang berdiri apa maksudnya? Kenapa kok 2 orang? Kenapa kau tiga orang? Kenapa kok tidak 1 orang tapi 2 orang? Tiap-tiap pribadi kita hamba Tuhan tentunya punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan Tuhan memberikan pencerahan kepada saya, 2 orang itu bicara firman Tuhan. Kebangkitan dari Yesus menggenapi firman di perjanjian lama, perjanjian baru. 2 kitab perjanjian lama, perjanjian artinya Yesus menggenapi firman Tuhan. Bayangkan kalau cuma tertulis 1 malaikat saja, ya hanya tertulis dalam perjanjian baru. Padahal nubuat-nubuat tentang Yesus ditulis juga di perjanjian lama. Jadi 2 itu bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Digenapi, Yesus menggenapi firman Tuhan. Takut kita sama Tuhan. Ternyata dia memang Tuhan. Yesus adalah Tuhan, pencipta, Bapa kita di atas segala-galanya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya, semuanya 2 orang bicara tentang dia dan ternyata cocok. Di perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang Yesus, dan di perjanjian baru bicara tentang Injil tentang Yesus. Jadi dua-duanya membicarakan tentang dia, Yesus. Ini adalah firman Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Amin. Memang sudah dinubuatkan sudah. Dia tanggung segala dosa kita. Ya, segala penyakit kita disembuhkan semua. Kalau kita baca dalam kitab Nabi Yesaya, sudah dinubuatkan ya tentang Yesus. Jadi Yesus menggenapi firman Tuhan. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan lalu itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan para rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh mereka demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi kubur itu. Ketika ia menjumuk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus untuk ikut Yesus sebagai Bapak kita, Yesus sebagai juru selamat kita, Yesus sebagai Tuhan kita, Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita, Yesus di atas segala-galanya, dan kita adalah hamba Tuhan, kita adalah anak Tuhan Yesus, dan kita adalah milik Yesus. Dan mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kuasa Tuhan. Yesus sudah menang atas maut. Bayangkan saudara, kalau seandainya Yesus, kita sudah ikut Yesus, tapi kenyataan Yesus tidak bangkit-bangkit. Sama dengan nabi yang lain. Tapi ternyata Yesus beda, saudara. Beda. Dia bicara tepat, dia berkata, aku akan Yerusalem, aku akan diolok-olok dan disiksa, dan mati dibunuh. Tapi ingatlah, hari ketiga aku akan bangkit. Ternyata benar. Pada hari ketiga, yaitu hari Minggu itu, Yesus sudah bangkit, sudah menang atas maut. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh, kita mau semangat sama Tuhan. Besok hari Kamis adalah hari di mana kita melaksanakan ibadah kebangkitan Yesus. Nanti saya mau jelaskan apa maksud kebangkitan Yesus, supaya Yesus itu berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, kita mau bangkit, ya mau semangat melakukan pekerjaan Tuhan.
Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan di atas segala kali. Karena dia sudah menang atas maut. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Membuktikan bahwa dia Allah. Akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia hiduplah, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, amin, haleluya. Yesus hiduplah. Sembahyang buat anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Yesus. Dia sembahyang, artinya dia cinta kita semua. Dia merindu. Dia mau tidak seorang pun binasa. Dalam 2 Petrus 3:9. Tapi Yesus mau supaya kita semua berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Dia hiduplah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita semua berjaga dan berdoa. Yesus sudah menang atas maut. Bangkit, mari kita bangkit. Kita mau hidup bagi Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.